senam pagi. Oi, Seksi sekali. apa sih kuat? Boleh nyunat cucu haji, asal jangan nyunat gaji. Wah, walat. Ngobrol di warung kopi, nyentil sana dan sini, sekedar suara rakyat kecil, bukannya mau usir. Hai kau pemuda, bukalah celanamu. Hai kau pemudi, bukalah bajumu. Bergelut bersama, bahu-membahu, membersihkan sampah-sampah lingkungan hidupmu. Buat kesehatan. Ngobrol di warung kopi, nyentil sana dan sini, sekedar suara rakyat kecil, bukannya mau usir, bukannya mau usir. Ngobrol di warung kopi, nyentil sana dan sini, sekedar suara rakyat kecil, bukannya mau usir. sambil minum kopi, ngobrol sana sini, sambil ngaduk-aduk kopi, jangan bawa ke hati. Ntar sakit. Nenek-nenek senam pagi, Oi, seksi sekali. apa sih kuat? Boleh nyunat cucu haji, asal jangan nyunat gaji. Wah, walat. Ngobrol di warung kopi, nyentil sana dan sini, sekedar suara rakyat kecil, bukannya mau usir. Hai kau pemuda, bukalah celanamu. Hai kau pemudi, bukalah bajumu. Bergelut bersama, bahu-membahu, Membersihkan sampah-sampah lingkungan hidupmu. Buat kesehatan. Ngobrol di warung kopi, nyentil sana dan sini, sekedar suara rakyat kecil. IVY Radio Indonesia Voice Economy. Warmindo, Warta Ekonomi Indonesia. Sudut pandangku tentang mereka yang banyak tanya
membaca. Katanya sekolah tapi otaknya mana? Tolong dirubah pola pikirnya. Banyak gaya kosong isinya, sedikit gerak banyak maunya. Bangun usaha untuk orang rumah agar kompormu tetap menyala. Yang susah gayanya nomor satu, sana sini jadi benalu. Ini pandangan dari kacamataku tentang negara yang lucu. 109,3 IVY Radio, ekonomi acuan dalam negeri. Hai Sobat IPS, selamat siang, selamat datang di Warmindo Warta Ekonomi Indonesia. Ketemu lagi sama aku Ipe yang bakal nemenin kalian selama 60 menit ke depan buat ngebahas informasi seputar dunia perekonomian yang wajib banget kalian ketahui. Oke, teman-teman bisa nih menyimak pembahasan kita pada hari ini di YouTube dan Instagram imix.id. Tapi buat teman-teman di rumah yang mau bertanya juga boleh banget berpartisipasi langsung. Nanti bakal dijawab sama narasumber kita. Oke, kalau tadi aku udah menyapa nih teman-teman sobat-sobat IP yang di rumah maupun di Warmindo, sekarang aku mau menyapa terlebih dahulu home band-ku yang udah ngebawain tadi lagu Negara Lucu. Mas sama Mbak, halo. Halo. Apa kabarnya nih? Waduh, ganteng dan cantik-cantik ya. Tadi kenapa sih ngebawain lagu tersebut? Apakah lagu tersebut relate dengan permasalahan hidup Mas sama Mbak ini? Banget ya Mbak, soalnya kan ini zaman lagi susah-susahnya ya Mbak. Kalau kita mau belanja kebutuhan nih, kalau kita belinya langsung di tempat di tokonya gitu ya, tapi kok ya mahal, terus juga butuh waktu kesananya juga gitu kan ya Mbak. Terus kita yang mahasiswa nih, apalagi kan seneng banget nih nyari yang diskon-diskonan gitu. Betul. Iya, kita nyarinya di online shop ya biasanya. Cuman belakangan ini ada yang ditutup nih Mbak, jadinya apa-apanya serba susah gitu. Jadinya kita sebagai rakyat kecil ini harus lebih semangat lagi nyari duitnya gitu Mbak. Betul, untuk menutupi biaya hidup yang makin tinggi ya. Oke, kalau bahasannya tentang belanja online dan diskon-diskonan nih, ini sesuai nih, ini sangat amat berkaitan sama pembahasan kita hari ini. Hari ini itu kita bakal ngebahas tentang platform jual beli yang baru banget ditutup. Isu-isunya ini lagi di mana-mana, ini orang-orang lagi pro lagi kontranya ini. Kira-kira udah pada tahu belum bakal ngebahas apa? Kita itu bakal ngebahas tentang dilema di balik regulasi TikTok Shop. Jadi buat pembahasan lebih lanjutnya gimana sih? Tetap di Warmindo Warta Ekonomi Indonesia. Warmindo, Warta Ekonomi Indonesia. Langsung aja tanpa basa-basi, di sini kita sudah kedatangan Bapak Roni Salomo Maresa SEAKMSE selaku analis perdagangan ahli media Direktorat PMSE Ditjen Perdagangan Dalam Negeri. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Ipe. Teman-teman, Bapak Roni ini jauh-jauh datang dari Jakarta ke Warmindo ini untuk menjadi narasumber loh. Jadi menjawab pertanyaan-pertanyaan nih biar menjauhi yang namanya kesalahpahaman ya Pak. Iya. Ya. Tadi perjalanan dari Jakarta ke Warmindo lancar Bapak? Alhamdulillah lancar Mbak. Penerbangannya ada delay nggak Pak? Karena pesawat pagi tadi nggak ada delay sama sekali. Lancar ya Pak. Ya. Lancar Jaya. Kalau buat cuaca nih, Jakarta sama Jogja sama apa? Aduh, panas Mbak Ipe. Sama-sama panas. Sama-sama panas Jakarta Jogja rupanya. Aduh. Buat cekit-cekit ya Pak. Betul. Aduh, nggak kuat. Lalu di sini kita juga sudah dengan Mas Muhammad Andri Perdana selaku peneliti Center of Economy and Law Studies atau yang biasa disebut Celios. Selamat siang Mas. Selamat siang. Oke, kita nih baju kembaran nih, tapi cuma beda Mas biru dong. Aku biru muda, tapi tetap sama-sama cerah ya teman-teman. Sama-sama loh. Biru juga nih. Oh, Mas biru juga nih. Aduh, aku sendiri nih yang biru muda. Apa karena aku anak muda? Saya generasi Z juga loh. Iya. Lalu di sini kita juga sudah terhubung dengan Kak Denis Teresia selaku owner The Densket yang menjual aksesoris hewan peliharaan di Kota Malang. Halo Kak Denis. Halo Mbak Ibe. Halo Kak Denis, apa kabarnya? Oh, baik banget. Wah, Kak Denis ini sepertinya sedang di luar jangkauan ya Pak dan Mas, karena lagi di luar angkasa itu, makanya tidak bisa datang ke Warmindo. Kak Denis kapan-kapan boleh dong main ke Warmindo. Kita tunggu kehadiran Kak Denis nanti ya.
Kita tunggu kehadiran Kak Denis ya. Ini sepertinya ada sedikit kendala nih di Kak Denis ini. Oke, hari ini itu Pak, Mas dan Kak Denis, kita bakal ngebahas mengenai dilema regulasi ditutupnya TikTok Shop. Lagi hangat-hangatnya diperbincangkan di kalangan masyarakat nih. Ada yang pro, ada yang kontra, ada juga tim yang bingung. Kira-kira aku harus gimana ini gitu. Kalau Bapak sama Mas sendiri nih, Bapak, aku ke Pak Roni dulu. Bapak tim menggunakan TikTok Shop atau tidak? Saya enggak, Mbak, tapi istri saya pengguna TikTok Shop. Oh, sama wanita sama Pak. Iya, Suka itu betul, yang betul. diskon-diskonan itu. Kalau Mas Andri nih pengguna TikTok Shop nggak? Kalau saya kebetulan nggak makai nggih. Waduh, nggak make. Iya. Biasanya yang makainya anak-anak ABG labil masih suka scroll Mas. Seperti saya juga. Oke. Kita bakal ngelanjutin pembahasan kita hari ini, tapi sebelumnya kita simak dulu rangkuman informasi berikut ini. Silahkan. TikTok adalah platform media sosial berbasis video yang paling populer bagi penggemar video pendek untuk berbagai jenis konten, termasuk hiburan, informasi, dan pemasaran. Pada bulan September 2021, TikTok meluncurkan fitur yang memudahkan penggunanya untuk berbelanja, yaitu melalui TikTok Shop. Pada TikTok Shop, pengguna memiliki akses langsung untuk membeli produk yang mereka lihat dalam video pendek tersebut. Namun dalam perjalanan menuju pertumbuhan ini, dilema-dilema yang rumit muncul, terutama dalam hal regulasi. Pada tanggal 4 Oktober pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, TikTok Shop resmi ditutup. Ada 3.900 lebih brand, 17.000 lebih seller, dan 118.000 lebih produk listing, dan sudah 17,75 juta jumlah transaksi. Penutupan terjadi karena terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang melarang peran ganda sosial media sekaligus e-commerce. Social commerce itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa. Beberapa pedagang konvensional merasa terjepit dalam persaingan yang tidak seimbang dengan penjualan TikTok Shop. Terdapat ketimpangan dan persaingan yang tidak adil antara UMKM dengan influencer yang menjual produk dengan harga yang jauh berbeda dengan pasaran. UMKM harus berjuang untuk mendapatkan perhatian di tengah ribuan video lainnya. Lantas, bagaimanakah solusi dari dilema ini? Selengkapnya di Warta Ekonomi Indonesia. Baik, kalau dari informasi tadi ya Pak dan Mas, katanya tuh selain karena perbedaan harga yang cukup signifikan, TikTok Shop ini itu bisa unggul karena cara dia mengemas promosinya ini itu melakukan video-video pendek, jadi memudahkan para pembeli untuk memilih kayaknya ini cocok nggak untuk saya beli, cocok nggak dengan kebutuhan saya. Itu yang memudahkan mereka untuk belanja di TikTok Shop ini. Namun ternyata tren belanja TikTok Shop ini menjadi booming lalu menyebabkan beberapa pedagang yang konvensional ya Pak ya, merasa terjepit karena katanya persaingannya ini tidak seimbang dengan para seller online shop. Nah, mengenai pembahasan tersebut, aku mau bertanya ke Pak Roni terlebih dahulu ya. Pak, bagaimana Kementerian Perdagangan menilai fenomena sosial media TikTok yang berperan ganda? Jadi dia sebagai sosial media juga, sebagai social commerce juga, itu dari perundang-undangan, itu bagaimana Pak? Silahkan. Iya Mbak Ipe, saya mau meluruskan dulu ya. Pemerintah tuh nggak menutup TikTok Shop. Tidak menutup TikTok Shop, dan pemerintah itu tidak anti inovasi, tidak anti digitalisasi dan tidak anti dengan perkembangan zaman. Baik. Jadi Permendag 31 tadi hadir untuk mengatur agar semua pelaku usaha merasakan kesempatan yang sama. Baik offline maupun online. Sama rata jadi. Iya, sama rata. Jangan ada pelaku usaha yang seakan-akan menguasai sesuatu, gitu loh. Iya. Jadi pemerintah di sini berusaha membuat peraturan yang berada di tengah-tengah. Semua pihak harus merasakan keuntungan dari peraturan. Agar sama rata ini. Betul. Tadi, bukan semata-mata menutup TikTok Shop. Jadi sekali lagi saya sampaikan, teman-teman, pemerintah tidak menutup TikTok Shop, tapi mengatur agar ekosistem e-commerce itu berjalan sesuai dengan yang semestinya. Level playing field-nya setara lah setiap pelaku usaha yang ada. Baik, itu teman-teman. Yang masih salah paham, TikTok Shop itu tidak dihapus tapi diregulasi agar tertata dengan lebih baik ya Pak. Ya, karena semuanya itu pasti ada aturannya teman-teman. Oke, aku mau beralih ke Pak Andri, ke Mas Andri nih. Mengenai peran ganda TikTok Mas, ini secara pandangan umum Mas, dari Mas sebagai pengamat itu gimana sih Mas?
Ya, mungkin sebelum kita ngelihat bagaimana dampaknya sekarang, kita perlihatkan dulu ya bagaimana kondisi makronya yang menyebabkan bisa sampai kondisinya seperti ini gitu kan. Yang mana artinya adalah gempuran produk impor yang dijual secara social commerce ataupun e-commerce yang membuat sekarang penjualan oleh para pedagang-pedagang offline itu sangat dirasakan oleh para pedagang offline gitu kan. Itu kita lihat juga kondisinya setelah pasca pandemi ini terutama gitu kan ya. Tentunya kita selama kita pandemi kemarin, tingkat adopsi dari penggunaan e-commerce dan akhirnya ke produk-produk social commerce itu sangat tinggi gitu kan ya. Karena kita sudah terbiasa untuk melepaskan dari bisnis yang konvensional di offline gitu. Jadi setelah kita pandemi itu sangat besar tingkat adopsinya. Dan setelah terjadinya selesainya pandemi itu dari masa pasca pandemi dari tahun 2021 itu Indonesia ekonominya itu salah satu yang paling bagus dari segi recovery demand-nya, sehingga dibandingkan negara-negara lain terutama negara-negara maju mereka itu sangat lebih susah gitu untuk melakukan pemulihan ekonomi. Jadi dari tingkat demand di Indonesia itu salah satu yang paling bagus, yang mana ini terrefleksikan dari jumlah tingkat impor yang sangat tinggi di Indonesia dari negara eksportir utama dunia. Negara eksportir utama dunia kan Cina gitu kan ya, Tiongkok betul. Dan mereka itu secara keseluruhan di 2 tahun terakhir itu sebenarnya mereka turun gitu dari tingkat ekspor mereka. Mereka kesulitan mencari ekspor sehingga ekonomi mereka sekarang ini kesusahan akibat ekspornya turun. Kecuali di Indonesia. Di Indonesia itu kalau teman-teman tahu di tahun 2014 sampai tahun 2019 dari 2014 itu impor dari Cina ke Indonesia itu adalah 35 miliar dolar sekitar itu, sampai ke tahun 2019 sebelum pandemi itu peningkatannya tidak sampai 10 miliar dolar ke 44 miliar dolar gitu. Namun setelah pandemi kan turun gitu kan. Namun setelah pasca pandemi ketika kita recovery tahun 2021 itu meningkat langsung, peningkatannya itu lebih besar daripada 5 tahun sebelum pandemi. Dalam 1 tahun, betul, dalam 1 tahun tingkat impornya itu meningkat 10 juta miliar dolar ke 56 miliar dolar, dan di tahun 2022 itu meningkat lagi lebih dari 10 miliar dolar, hampir ke 70 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga dari impor mereka itu, mereka melihat produsen-produsen ekspor itu di Indonesia, terutama di Cina, melihat bahwa pasar Indonesia ini jadi tumpuan harapan produsen-produsen sana untuk bisa meningkatkan ekspor mereka yang melemah di negara-negara lain, sehingga di Indonesia ini sangat banyak bombardir gitu kan ya, barang-barang impor yang sulit dijual di negara lain, sehingga di Indonesia itu dijual dengan sangat banyak supply-nya, sehingga harganya juga sangat drop dibandingkan harga-harga sebelumnya, sehingga ya dan itu paling banyak dijual ke e-commerce dan social commerce. Dan kalau kita lihat nanti kita lebih kupas lagi datanya, itu sangat besar pertumbuhannya melalui social commerce. Berarti itu. Anggapannya mereka ini menemukan pasarnya di Betul. Indonesia ini ya Mas ya. Oke, sebelum pembahasan kita ini makin jauh, kita simak bersama-sama informasi yang sudah karyawan saya kumpulkan ya. Silahkan dimainkan. Bagaimana tanggapan masyarakat terkait regulasi TikTok Shop? Nama saya Zara Sesa, umur 20 dan bekerjaan sebagai host live TikTok. Tanggapan saya karena host live TikTok ini katanya live TikTok bakal dibekukan sementara sampai Desember. Menurut saya ya sebenarnya nggak apa-apa, cuman dari pemerintah ini solusinya untuk menggantikan itu apa ya? Soalnya dari kita kayak belum merasakan adanya solusi itu. Halo, aku Aldi, umurku 20 tahun. Aku sebagai mahasiswa sekarang. Jadi tanggapan aku terhadap TikTok Shop yang ditutup itu menurutku cara yang bagus dari pemerintah, karena dengan ditutupnya TikTok Shop itu akan memberikan regulasi yang bagus bagi para e-commerce. Karena dengan itu nantinya e-commerce juga akan mendapatkan pemasukan lebih dari yang memang seharusnya TikTok bukan sebagai e-commerce. Mungkin dari aku seperti itu. Oke, kenalin, aku Bella, umur aku 20 tahun. Di sini aku sebagai owner dari Craft by Bell, yaitu produk dengan handmade aku sendiri.
Dan di sini aku udah ada di beberapa platform, salah satunya adalah TikTok. Dengan ditutupnya TikTok, menurut aku itu sangat menurunkan pasar aku. Ya karena setiap live di situ aku bisa dapat banyak customer, tapi untuk saat ini jadi berkurang untuk beberapa orang yang order. Dengan ditutupnya TikTok, menurut aku itu sangat merugikan bagi UMKM sendiri. Salah satunya kayak aku yang baru saja merintis di bisnis online seperti itu. Nama saya Thomas Eko Prakoso, pekerjaan pedagang di Pasar Beringharjo. Saya merasa tersaingi dengan TikTok Shop karena harga yang terlalu rendah. Akibatnya pedagang konvensional merasa tersaingi akibat TikTok Shop. Lalu setelah TikTok Shop telah diregulasi, ya merasa lebih lebih enak untuk jualan lah daripada kemarin sebelum diregulasi. Tuh, terima kasih. Saya Muhammad Farel Novalino, 20 tahun sebagai afiliator TikTok Shop. Menurut saya bagus ya adanya afiliasi dari TikTok Shop ini karena kita sebagai mahasiswa bisa kebantu mendapatkan uang tambahan dari konten-konten yang kita buat. Ya menurut saya pengennya TikTok Shop itu tetap ada, entah bagaimana sistem dan regulasi ke depannya. Yang penting TikTok Shop itu terus ada. Wah, ternyata terdapat beragam pendapat ya Pak dan Mas Roni. Ada yang setuju TikTok Shop dihapus, ada yang nggak setuju, ada yang merasa tersaingi dengan adanya TikTok Shop ini. Wah, berbagai macam pendapat kalau urusannya masalah TikTok Shop ini. Oke, kita lanjut nih ke pembahasan berikutnya ya. Lalu aku mau bertanya ke Pak Roni dulu deh. Apakah pemerintah Pak sudah mempertimbangkan langkah-langkah alternatif sebelum menutup yang namanya TikTok Shop ini? Silakan Pak. Ya, setiap peraturan memang tidak akan menyenangkan semua pihak, Mbak. Pasti ada yang merasa dirugikan. Iya, pasti. Cuman pemerintah sudah bertimbang, sudah menghitung bahwa ini yang terbaik. Jadi, kalau TikTok Shop itu boleh berjualan sebagai social commerce dan e-commerce, maka terjadi ketidakkeseimbangan pasar, Mbak. Iya. Karena TikTok itu memiliki dua basis data yang sangat besar dalam bisnis prosesnya. Karena ganda tadi ya? Iya, tadi basis data social commerce dan basis data dari e-commerce sendiri. Nah, pemerintah mengharapkan supaya kalau mau jadi sosial media, ya sosial media. Datanya juga sosial media. Betul. Boleh mau promosi. Toh sekarang Mbak buka TikTok masih ada? Masih bisa Pak. Masih bisa live? Masih bisa. Cuman tidak ada keranjang kuning kan? Iya, tidak ada keranjang check out kan? Tidak bisa transaksi. Hanya itu saja. Iya. Nah, transaksinya di mana? Di e-commerce. Nah, kalau TikTok mau buka e-commerce, silakan. Tapi entitasnya baru dan berbeda sehingga terjadi keseimbangan. Data itu tidak dimiliki oleh satu entitas tertentu. Begitu Mbak. Biar tidak ganda ya ini garis besarnya ya. Oke, aku mau lanjut ke Pak Andri nih. Dari sudut pandang Mas Andri sebagai pengamat ekonomi, fenomena TikTok Shop yang berperan ganda sebenarnya berpengaruh, pengaruhnya ini dampaknya itu seberapa jauh sih Mas untuk platform e-commerce lain? Silakan Mas. Ya baik. Jadi sebenarnya ada satu hal yang dalam social commerce ini yang agak berbahaya kalau dipersaingkan dengan e-commerce lainnya dan juga terutama bahkan ke pedagang offline seperti itu. Hal ini karena dari segi mereka yang memasarkan sendiri tidak semuanya itu berorientasi berniaga gitu, berdagang. Banyak yang dari pedagang ini sebenarnya tujuannya untuk lebih mencari viewers atau mencari followers, yang artinya mereka tidak masalah menjual barang tidak untung di sana atau bahkan rugi, yang penting mereka menemukan followersnya di sana, menemukan audiensnya dulu, baru mereka ya bisa, tujuan utamanya adalah untuk ya di sosialnya bukan di commerce-nya seperti itu. Dan itu yang kalau dipersaingkan dengan mereka yang untuk berorientasi bisnis itu kan sangat sulit gitu, jadi tidak adil. Dan ini juga hal yang secara sistematis itu didukung gitu, sangat disupport oleh kalau kasusnya ini TikTok Shop sendiri, karena kita lihat artis-artis juga mereka berapa sih profit mereka dari jualan sembako gitu kan, mereka lebih melihat banyak bahkan dikontrak agar live agar bisa meramaikan platform tersebut, dan juga ya intinya mereka tidak
mencari bisnis di sana, tidak mencari keuntungan sana. Karena mencari nama ya Mas ya, berupa followers tadi. Betul. Jadi yang itu yang kalau kita lihat juga mungkin di Shopee juga sekarang seperti itu ya. Karena kan mereka juga ada sistem live yang mereka juga menyewa artis. Mereka kan selebritis yang disewa di sana itu bukan mencari penjualan di sana kan, tapi karena mereka di hire di sana dan mereka ya adalah secondary lah dari penjualan itu sendiri. Sehingga ya kalau ini dipersaingkan apalagi dengan para pedagang offline itu kan kurang adil seperti itu. Kurang adil. Jadi sebenarnya ini ditutup ini untuk mencari kesetaraan ya Mas ya, bisa dibilang begitu. Lalu nih untuk Kak Denis nih. Kak Denis, halo Kak Denis. Halo Kak Denis, suaraku bisa terdengar? Bisa Mbak. Kak Denis, aku mau tanya nih, mengetahui bagaimana sih waktu Kak Denis ini mengetahui kalau TikTok Shop itu ada untuk berjualan, dan apa yang membuat TikTok Shop ini berbeda dari aplikasi-aplikasi lainnya? Bagaimana sih memang awalnya tidak ramai orang-orang yang sudah dikenal oleh masyarakat luar. Namun dengan makin bertambahnya promosi yang bisa dilakukan oleh TikTok, kami mendapatkan banyak sekali perubahan dari yang awalnya kami hanya offline di rumah, yang hanya orang-orang sekitar yang tahu atau tetangga-tetangga saja yang tahu. Namun dengan adanya TikTok Shop ini, gak hanya cuma berjualan saja, tapi kami juga melalui live kami bisa membantu edukasi terhadap para parents yang memang membutuhkan ilmu-ilmu baru untuk anak-anak mereka seperti itu. Berarti dengan adanya TikTok Shop ini, cakupan Kak Denis ini menjadi luas ya Kak ya, menjadi lebih luas ya. Oke, makin seru aja perbincangan kita pada hari ini. Tapi sebelum aku beralih ke pembahasan kita selanjutnya, aku ada pantun untuk sobat-sobat IPeh semua. Buah jambu malah kanyang, jangan kada ingat memakan sawo. Buah pian jangan kemana-mana dulu lah sayang, tetap di Warmindo, Warta Ekonomi Indonesia. Warmindo, Warta Ekonomi Indonesia. Lah, tahu nggak? Aku barusan ketipu belanja online. Gak mau lagi lah belanja online. Hah? 2023 masih takut ketipu belanja online? Iya, daripada ketipu, mending beli sendiri, beli langsung. Biar lain kali gak ketipu nih, aku ada tips biar aman berbelanja online. Yang pertama, cermati dulu deskripsi barangnya. Yang kedua, cek ulasan dari testimoni pelanggan. Yang ketiga, cek harga produk, karena harga di bawah pasaran bisa jadi barang yang gak asli loh. Yang keempat, pastikan kamu transfer melalui perusahaan marketplace-nya. Nah, yang terakhir, pilih toko online yang terpercaya. Jadi gimana? Masih takut ketipu belanja online? Harus cerdik Kus berbelanja online. Wah, aman ya kalau tahu tips cerdik belanja online. Makasih lah tipsnya. Aku langsung gas belanja online lagi nih. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Ivy Radio. Warmindo untuk Indonesia. Warta Ekonomi Indonesia. Terima kasih sobat-sobat IP sudah tetap setia mantengin kita di Warmindo. Kalau tadi kita sudah bertanya ke Denis selaku pelaku usaha di Kota Malang, sekarang kita akan mendengar terlebih dahulu laporan keadaan pasar Keranggahan Yogyakarta. Apakah ada terkena imbas dari TikTok Shop ini atau tidak? Silakan Norma untuk laporannya. Baik Ipeh, saat ini saya sedang berada di Pasar Keranggan Yogyakarta, tepat di sebuah pasar yang ramai di wilayah ini. Dapat saya laporkan mengenai dampak dari penutupan TikTok Shop dan juga bagaimana hal ini mempengaruhi pada pedagang. Dari pengamatan kami melihat perubahan dalam minat pembeli. Mereka yang biasanya berbelanja di TikTok Shop sekarang mulai mencari alternatif dan berbelanja secara langsung. Beberapa pedagang di pasar ini juga menjalankan bisnis mereka di TikTok Shop.
Penutupan platform tersebut telah membuat mereka menghadapi tantangan besar dan terus menjaga pendapatan mereka. Di sisi lain juga Sopeh, ada pedagang yang mungkin mencoba untuk berinovasi dengan cara baru. Mereka mencoba berpromosi melalui platform lain dengan lebih banyaknya pedagang yang bersaing, ini juga akan meningkatkan persaingan di pasar ini. Dan meskipun penutupan TikTok Shop ini telah menciptakan perubahan yang signifikan, tetapi semangat para pedagang untuk beradaptasi dan menciptakan tantangan ini, mereka tetap semangat. Mereka mencari cara untuk memenuhi kebutuhan pembeli dan mempertahankan bisnis mereka di tengah perubahan ini. Kami akan terus memantau perkembangan ini dan akan melaporkannya terus. Dari Yogyakarta, Norma Semesta melaporkan kembali ke studio. Terima kasih Norma. Ternyata banyak perubahan signifikan setelah ditutupnya TikTok Shop ini ya. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan kita membahas mengenai boomingnya belanja online. Nih Pak Roni nih, membahas boomingnya belanja online di TikTok Shop ini Pak. Sebenarnya, seberapa berdampaknya sih Pak TikTok Shop ini terhadap perekonomian di Indonesia? Iya Mbak, kalau bicara ini, saya tidak akan bicara tentang TikTok Shop semata. Karena e-commerce itu cukup besar di Indonesia. Tahun 2022, transaksinya mencapai 476 miliar. 476 miliar. Itu suatu angka yang besar sekali. Dan itu memang benar yang dibilang tadi oleh Mas Andri. Indonesia perkembangannya, pertumbuhan ekonominya 5,3%. Itu cukup bagus untuk negara-negara ketika krisis terjadi. Nah, oleh sebab itu, sebenarnya pemerintah itu berharap bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 5,3% ini dimanfaatkan oleh seluruh penduduk Indonesia. Baik. Termasuk pedagang-pedagangnya. Karena pertumbuhan kita tuh berasal dari konsumsi dalam negeri. Konsumsi dalam negeri kita itu memberi ranking 3% dalam pertumbuhan perekonomian kita. Nah, kalau diisi oleh barang-barang impor, barang-barang yang bukan dari pedagang Indonesia, itu kurang bagus untuk ekonomi kita, Mbak. Iya. Multiplier efeknya kurang terasa. Jadi kita cuma jadi konsumen saja. Iya, tidak sebagai produsen. Betul, bukan jadi tuan rumah di negeri sendiri. Betul. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bersama. Jadi jangan cuma mengutamakan keuntungan sesaat, tetapi kita harus memandang ke depan kepentingan negara ini dan multiplier efeknya terhadap perekonomian kita untuk terjaga tetap terus melaju di minimal 5,3% seperti saat ini, Mbak. Baik, berarti diharapkannya untuk jangka panjang ini. Iya, Pak, betul. Ya. Baik. Aku mau berlanjut ke Mas Andri nih. Mas, bagaimana perbandingan antara pendapatan yang diterima oleh penjual dan influencer di TikTok Shop jika dibandingkan dengan model bisnis e-commerce tradisional atau UMKM? Silakan, Mas. Ya baik. Jadi sebelum kita masuk lagi ke social commerce gitu kan, kita lihat perbandingannya e-commerce dengan pedagang sebelumnya itu sudah sangat terjadi digital divide di situ, digital divide. Bahwa ternyata walaupun tentu banyak sekali kalangan yang merasa benar-benar diuntungkan gitu kan oleh adanya e-commerce dan sekarang ada social commerce, ternyata itu ada stratanya sendiri yang kalau kita lihat yang diuntungkan jauh lebih banyak dari top 20%, dari mereka terkaya 20% teratas gitu kan. Kalau misalnya di e-commerce saja termasuk social commerce ini kan, yang penjualnya itu yang berasal dari top 20% itu 20% orang terkaya di Indonesia, ada 67% sekitar 65% ke atas gitu kan lah, bahwa ya orang-orang yang dari penjual itu artinya orang yang sudah cukup mapan dalam artian secara relatif dibandingkan para pedagang-pedagang yang hitungnya rentan dari kalangan masyarakat menengah dan ke bawah. Sedangkan di orang termiskin 40% itu yang menjadi yang masuk ke ranah e-commerce dan social commerce itu tidak sampai 20%. Terakhir 18,9% itu yang berasal dari bottom 40% gitu kan, yang diuntungkan oleh adanya e-commerce dan social commerce. Jadi karena di sini ada digital divide antara satu pedagang offline dengan e-commerce. Lalu sekarang perbandingannya dengan e-commerce dan social commerce itu juga sama, bahwa yang benar diuntungkan juga adalah perlu dikatakan cukup orang yang cukup beruntung gitu dibandingkan relatif dengan sisanya, baik itu bottom 40% dan juga middle 20% dibandingkan
mereka yang sukses di social commerce. Karena kalau kita lihat tentu dari segi pendapatannya bagi para social commerce itu peningkatan yang luar biasa, termasuk orang-orang yang baru masuk dan sukses di social commerce. Tapi kita lihat bagaimana apakah para pedagang-pedagang katakanlah di Tanah Abang, di pedagang offline yang selama ini tingkat adopsi terhadap digitalnya rendah gitu kan. Apakah mereka bisa dikatakan bersaing terhadap mereka yang menjadi penjual sukses di social commerce tersebut? Itu kan ya kurang banyak gitu kan manfaatnya dibandingkan mereka yang di atas. Tentu secara pendapatan mereka lebih banyak di social commerce gitu. Tapi ya yang menikmati juga ada ketimpangan di sana seperti itu. Jadi pendapat yang besar namun masih belum merata. Itu yang bisa saya katakan. Baik, sekarang kita kalau tadi kan kita ngebahas perbandingan ya Mas, perbandingan pendapatan yang diterima penjual dan influencer. Saya beralih ke sisi pedagang dulu nih. Halo Kak Denis. Ya. Kak Denis bisa kedengeran? Bisa Mbak. Oke, aku mau nanya ke Kak Denis nih. Penjualan kakak itu terpengaruh, ada pengaruh signifikan nggak sih Kak waktu adanya TikTok Shop ini, entah itu dari sisi pendapatan atau dari sisi aktivitas dagang lainnya itu ada namanya perubahan signifikan tidak Kak? Oke, kalau dari TikTok Shop sendiri memang produk kami sangat meningkat. Bisa dibilang mungkin 80% meningkat daripada kami berjualan di offline gitu. Jadi dengan adanya TikTok Shop ini bagi UMKM seperti kami yang kecil dan aktif di media sosial mungkin sangat membantu sekali ya Mbak Ipeh ya. Baik, berarti memudahkan ya. Ya. Baik. Oke teman-teman, kalau tadi kita sudah berbincang bersama tamu-tamu yang didatangkan khusus ke Warmindo ini, sekarang aku mau mencoba berinteraksi sama pelanggan Warmindo di sini dan pelanggan Warmindo di rumah. Pelanggan Warmindo yang di rumah tetap diajak kok, jangan sedih. Kalau pelanggan yang di rumah mau bertanya, bisa banget menghubungi ke 0878 4890 1401. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke Omelet. Obrolan masalah ekonomi terkini. Omelet, obrolan masalah ekonomi terkini. Silakan untuk mbak-mbak dan mas-mas di sini nih yang mau bertanya boleh sebutkan nama, lalu pertanyaannya apa dan mau bertanya ke siapa. Yuk, silakan Jeng. Oke, silakan Jeng. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Saya ingin bertanya dengan Mas Andri nih, gimana sih pandangannya tentang masa depan TikTok Shop dalam konteks ekonomi global ini? Terima kasih Mas Andri untuk Oke Mbak ya, ini spesifik TikTok Shop aja atau mungkin kayak ya TikTok Shop aja gitu kan ya. Iya. Mungkin kalau di perusahaan-perusahaan lain juga ingin menyaingi gitu kan, ingin baik itu dari di luar ByteDance gitu kan ya. Entah itu Shopee, Tokopedia, mungkin Facebook dan kawan-kawan juga ingin ikut dari secara bisnis ini, mengakali bagaimana mereka bisa ikut bersaing terhadap TikTok Shop ini. Tapi kalau TikTok Shop tersendiri, ini kalau di Indonesia sudah disangkal gitu kan ya, bahwa Project S itu sudah ada dikatakan di luar negeri yang sudah disebutkan di Inggris gitu kan ya. Kalau di Indonesia itu disangkal tidak dilakukan. Project S ini sendiri adalah dalam artian program untuk memajukan UMKM dalam negeri dari negerinya asal, dari Tiongkok seperti itu. Jadi gak cuma kita dong yang ingin punya program memajukan UMKM. Dari Tiongkok juga ingin program memajukan bukan cuma UMKM sebenarnya, seluruh produsen dalam negeri mereka. Ya, terutama karena mereka tingkat ekspornya cukup berbahaya di beberapa tahun terakhir ini. Jadi harus ada peningkatan di sana gitu kan. Dan itu bagaimana melakukannya di Project S ini kemarin itu kan sebagaimana yang dikhawatirkan oleh pemerintah Indonesia, penguasaan dari algoritma, data dan bagaimana perilaku pelanggan itu kan sangat dikuasai oleh perusahaan tersebut gitu kan. Jadi bahkan produk yang mungkin sebenarnya tidak kita butuhkan atau tidak ingin kita beli, tapi oleh karena bagaimana algoritma itu bisa memprediksi dan memperkirakan apa perilaku kita akan membeli dengan hal ini, itu meningkatkan tingkat impulsif buying kita gitu kan. Yang walaupun sebenarnya sebelumnya tidak terpikirkan untuk dibeli ataupun juga benar-benar dibutuhkan untuk dibeli, itu membuat tingkat dari konsumen sendiri baik itu di seluruh dunia itu meningkatkan tingkat konsumsi mereka dan meningkatkan
Jadi disposable income dari konsumen itu banyak dibelanjakan untuk barang-barang impor dalam konteks TikTok Shop ini dari Tiongkok sendiri gitu kan. Karena itu suatu program yang juga didukung oleh dalam negerinya sendiri seperti itu. Baik. Ini juga ada request pertanyaan by telepon. Halo. Halo, selamat siang. Halo, ini dengan Jung siapa? Boleh sebutkan namanya? Siang, Po Ipe. Siang. Kenalin, aku Dela dari Warmindo sebelah. Halo, Jung Dela dari Warmindo sebelah. Dari Pati, Po Ipe. Saya mau bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan banyak sekali tentang TikTok Shop. Nah, mengenai keputusan perizinan dan pemisahan sosial media dengan e-commerce TikTok Shop sendiri kan banyak beredar juga bahwa akan dibuka kembali pada bulan November nanti. Nah, saya ingin bertanya, apakah hal tersebut benar atau dan juga akan nantinya setelah dibuka, apakah ada pengaruh terhadap penjualan TikTok Shop? Apakah akan naik atau justru turun karena ada beberapa kebijakan baru? Gitu, Pak Ipe. Mungkin ini bakal dijawab sama Pak Roni ya. Pak Roni kira-kira ada peningkatan harga nggak kalau TikTok Shop nanti dibuka lagi? Silakan Pak. Pemerintah nggak pernah mengurusi bisnis to bisnis, Mbak. Jadi itu murni bisnisnya TikTok. Kalau rumor yang beredar mau dibuka tanggal 10 November, ya monggo-monggo saja. Artinya selama mengikuti peraturan, siapapun boleh berusaha di negeri ini. Nggak tertutup kok. Makanya tadi saya tekankan, pemerintah nggak nutup, cuman ikuti aturan. Kan sama. Kita nggak boleh langgar perboden kan? Iya. Ya jangan masuk perboden, begitu aja. Ada yang terlarang ya. Iya, artinya kalau nggak langgar perboden boleh dong. Boleh. Iya. Berarti tergantung perizinan juga ya. Betul. Betul. Tapi sampai saat ini pihak TikTok belum pernah mengajukan perizinan baru, Mbak. Itu yang kami bisa informasikan. Jadi ya sebagai pemerintah kami masih menunggu. Ya karena kembali itu murni bisnis. Tapi kami perlu mengapresiasi, Mbak. Ketika TikTok Shop berhenti tanggal 4 itu berarti TikTok mau patuh sama pemerintah Indonesia. Mengikuti peraturannya. Iya, kita perlu apresiasi. Ya berarti niat baiknya sudah ada. Nah, ke depan seperti apa yang mau mereka lakukan, ya kita akan lihat. Selama dalam koridor peraturan, monggo, silakan. Karena boleh kok berusaha di Indonesia ini. Asal mengikuti peraturan. Betul, Mbak. Itu berarti ya. Selama belum mengurus izin itu, selama itu juga TikTok Shop belum akan muncul, Pak? Iya, karena memang saat ini yang dimilikinya sebagai sosial media kan, Mbak. Sebagai e-commerce kan belum. Iya, izin awalnya sosial media. Iya. Baik, terima kasih, Pak. Setelah ini kita akan membahas tentang si malakama TikTok Shop bagi pelaku UMKM. Jangan kemana-mana, tetap di Warmindo. Warta Ekonomi Indonesia. Warmindo, Warta Ekonomi Indonesia. Ini Adi. Orangnya si paling gak mau ribet, kemana-mana cuma bawa HP. Ah, masa zaman sekarang masih ribet? Kan bayar apa aja bisa pakai HP, tinggal scan, selesai. Bayar ini itu tinggal satset, scan sana, scan sini. Total semuanya 15.000 ya, Kak. Bayarnya pakai scan ya. Namun berbanding terbalik dengan Tejo yang maunya bawa uang kemana-mana. Kan jadinya ribet. Totalnya berapa ya, Mas? Maaf Mas, uangnya recehan. Katanya sih gak ribet, tapi kok bikin antrian panjang? 8.000, 8.400, 9.200. Lama banget sih bayarnya dong, lama banget sih. Hehe, sabar ya Mas, sabar ya Mbak. Yuk beralih ke pembayaran digital praktis dan mudah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh IV Radio. Tadi kita sudah melakukan sesi tanya jawab ya Pak ya, antara pelanggan dengan narasumber. Jadi sekarang aku mau melanjutkan sedikit lagi pembahasan kita sebelum beralih ke permainan mie tek-tek. Aku mulai nanya ke Pak Roni dulu nih. UMKM ini Pak katanya itu sedang di kondisi buah si malakama, dimana maju salah, mundur pun salah. Kalau mereka maju ikut era digitalisasi ini,
katanya mereka itu akan bersaing dengan para artis, para influencer yang mereka itu udah punya nama, Pak. Punya nama, lalu mereka bisa melakukan promo dengan banting harga gila-gilaan. Tapi kalau mereka tidak ikut terjun ke dunia digitalisasi ini, mereka malah akan makin jatuh. Nah, ini kan kondisi yang mematikan bagi para UMKM yang ada ya, Pak. Lalu untuk masalah tersebut, Pak, bagaimana solusi dari kepemerintahan, Pak? Iya, ini pertanyaan yang sangat bagus, Mbak. Kita sedang mereview tentang promosi-promosi yang dilakukan oleh e-commerce. Kalau istilahnya dulu kan bakar duit kan, Mbak ya? Iya. Kalau Mbak dulu beli di e-commerce, nggak ada tuh administrasi 1.000. Iya, betul. Iya kan? Betul. Nah, sekarang eranya berubah, Mbak. Bakar duitnya udah nggak ada. 1.000 Mbak harus bayar. Sebagai biaya admin ya? Nah, kalau kemarin si TikTok itu dia lagi mencari pasar kan, tentu dia bikin promosi. Nah, tapi perusahaan yang baik, yang mau sustain, yang mau bertahan lama, tidak akan promosi terus-terusan. Nah, oleh sebab itu pemerintah lagi mempersiapkan apakah perlu mengeluarkan peraturan terkait promosi-promosi yang tanda kutip tidak sehat, gitu loh. Boleh banting harga. Nah, contoh ya, kita misalnya beli baju di TikTok Shop, ya, harganya 100.000, tiba-tiba jadi 10.000. Pedagang itu bisa dapat tetap 100.000, Mbak. Pembeli bayar 10.000. Dari mana itu, Pak? 90.000-nya dari mana? Nah, satu, subsidi dari TikTok-nya atau e-commerce-nya. Kedua, deal-dealan pedagang dengan si e-commerce. Oke. Ya oke, saya bayar 70.000 ya. Kamu rugi sedikit lah. Nah, begitu, Mbak. Jadi kan ini kan apakah ini sehat atau tidak? Kalau hanya sesekali ya mungkin boleh lah. Tapi kalau terus-terusan tadi yang saya sampaikan di awal bisa merusak UMKM dalam negeri. Daya saing bisa kurang. Akibatnya kita nggak bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri. Baik. Itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Roni. Melanjutkan tentang pembahasan persaingan tadi nih Pak Andri. Mas Andri, apakah TikTok Shop mempengaruhi persaingan di antara UMKM dengan industri yang sama? Semisal pengrajin rotan Jawa Tengah dengan pengrajin rotan Jawa Timur. Itu persaingannya itu bisa dipengaruhi sama TikTok Shop nggak sih? Dan bagaimana pelaku UMKM ini tuh bisa bersaing secara sehat menurut pandangan para pengamat? Silakan, Mas. Ya, betul. Kalau dari skalanya bahkan mungkin tidak secara nasional lagi antar provinsi, tapi sudah ya kalau di TikTok Shop itu sudah antar negara gitu kan ya. Karena produk yang di e-commerce tuh, Mbak, Pak Jokowi sendiri kemarin sudah bilang bahwa 90% dari e-commerce itu produknya adalah ya produk impor gitu kan. Jadi yang dari UMKM sisa 10% tuh yang jadi UMKM ya paling 6-7% saja. Itu dari e-commerce dan masuk ke social commerce ini. Jadi ya persaingannya tidak hanya dari pengrajin misalnya dari Jawa Tengah dengan Jawa Timur, tapi juga Jawa Tengah sampai ke Guangzhou gitu mungkin ya. Nah, jadi persaingannya itu ya seperti tadi dikatakan lebih sulit lagi dikatakan kalau ada subsidi di sana yang jadi proyek dari pricing di sana gitu kan, yang itu tentunya menyulitkan bagi para UMKM untuk bersaing, apalagi kalau dari segi persaingan dengan yang diimpor ini kita tidak bisa memverifikasi kualitas misalnya yang ada diimpor itu apakah ini misalnya barang yang sebenarnya bekas ataupun refurbished ataupun barang yang tidak lulus lisensi yang kalau di Indonesia tidak sesuai sertifikasi dan segala macam gitu kan. Jadi kalau di TikTok Shop untuk bisa bersaing itu kalau dibiarkan ya akhirnya akan melanjutkan digital davet tadi dan juga akan justru kalau dibiarkan tanpa adanya ini ya anti dumping dan segala macam ya akan membuat ketimpangannya justru semakin timpang gitu kan. Timpang ya Mas jika dibiarkan. Ya betul. Mas, yang survive nanti kan pengrajin yang sudah menang secara kapital, usaha yang sudah menang secara skala ekonomis ya betul sudah punya nama dan segala macam. Mas kita beralih ke Kak Denis dulu nih Mas. Halo Kak Denis.
Halo Kak Denis, bisa terdengar suaranya? Aku mau bertanya ke Kak Denis dulu ya. Iya. Bagaimana Kak Denis menilai persaingan dengan pedagang yang beroperasi melalui TikTok Shop, entah itu dalam hal harga, promosi, penawaran, yang mana promosi-promosi tersebut tidak bisa dilakukan oleh pedagang konvensional? Silakan Kak Denis. Oke. Oke, Mbak. Jadi kalau misalnya persaingan pasti ada ya, mau dari kita online di TikTok Shop ataupun pedagang offline gitu. Kalau misalnya dari sisi TikTok Shop nih, kita pasti banget tersaingi oleh artis nih, misalnya artis-artis yang sudah sangat terkenal, yang udah dikenal oleh masyarakat, dan mereka sangat-sangat menjatuhkan harga gitu. Mungkin mereka sistemnya dropship ya, atau disponsorin oleh beberapa brand, dan melakukan harga itu sangat-sangat di luar jangkauan begitu. Harganya yang sangat diturunkan, itu yang membuat kami para UMKM kecil dan belum begitu terkenal seperti influencer atau artis-artis tersebut sangat-sangat terganggu seperti itu. Namun kalau kita lihat dari sisi para pedagang yang offline atau yang tidak melakukan penjualan melalui online, mungkin mereka juga terdapat masalah juga ya. Mungkin kita di sini sama-sama mendapatkan masalah, mau kita online, mau kita offline juga terdapat dampak yang memang berbeda, yang nggak bisa kita kayak, oh kita membela online nih, kita membela offline gitu. Belum bisa kita bilang seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya antara persaingan pun pasti ada gitu. Gitu Mbak. Berarti menurut Kak Denis ini persaingan di dunia usaha itu pasti ada, tapi kalau buat orang-orang yang sudah memiliki nama itu agak sulit untuk disaingi berarti Kak ya? Iya, betul Pak. Baik. Oke, Pak Roni, Mas Andri, dan Kak Denis, sekarang kita itu lagi di games yang namanya Mi Tek Tek, ekonomi teka-teki. Jadi di sini sudah ada roulette, nanti roulette-nya diacak terus muncul pertanyaan acak, nanti pertanyaan tersebut harus dijawab sama narasumber yang aku tunjuk. Udah siap bermain di Mi Tek Tek? Boleh dong. Oke, langsung aja kita ke roulette pertama. Ini bakal dijawab sama Pak Andri. Oke. Pak Andri, pernah nggak belanja online menggunakan voucher gratis ongkir atau bahkan pilih-pilih voucher sampai banyak potongannya? Pak Andri atau Pak Roni? Pak Roni. Sudah siap tadi Pak saya. Aduh, Mas Andri udah siap tuh. Nanti Mas Andri beda lagi pertanyaan. Oke. Semua ada pertanyaan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa saya itu bukan pengguna online. Tapi istri saya itu pengguna online, bahkan sampai pakai semua voucher yang ada. Jadi kalau mau beli online itu ya seperti wanita-wanita pada umumnya kayak Mbak Ipe itu, ya biar maksimal. Bandingkan semuanya, cari yang banyak diskonnya, cari yang free ongkirnya, cari apapun juga gitu loh. Betul. Nah itu memang perilaku konsumen. Nah ya saya sih tidak melarang ya hal-hal tersebut, tetapi tolong diperhatikan jangan sampai terjadi persaingan nggak sehat. Karena sesuatu dan lain halnya. Gitu aja. Baik, terima kasih Pak Roni. Oke, kita lanjut nih ke roulette kedua. Ini untuk Mas Andri. Ini baru benar, ini untuk Mas Andri. Gak salah ya? Gak salah dong. Pernah nggak Mas ketipu belanja online? Oh iya. Seingat saya pernah. Pernah? Iya. Belanja online nggak khusus TikTok Shop kan ini kan ya. Kalau dulu di itu sebut aja Tokopedia gitu kan ya. Toko hijau. Ya, tapi mungkin ini bisa terjadi di e-commerce manapun gitu kan ya. Karena saya dulu pernah beli SD card dengan kapasitas kalau tidak salah tuh 500 giga gitu kan ya. Lumayan, betul. Pak. Sebenarnya murah harganya kalau dibandingkan singkat. Tapi itu yang harganya kalau salah ya 150 ribuan gitu kan ya.
Jadi ya kalau hilang pun ya nggak apa-apa banget gitu kan. Tapi ternyata itu kan adalah penjual yang teratas gitu kan dulu itu. Jadi saya percaya dong, wah pembelinya banyak nih, nomor 1, penjualan nomor 1 di SD card. Yaudah saya langsung check out. Setelah saya coba ternyata benar bisa dimasukin barang-barangnya, file-filenya aman gitu kan ya. Aman lah itu kan, bisa. Tapi setelah saya cek dengan software pengecek seluruhnya, ternyata kapasitas aslinya 50 giga gitu kan, 10% dari itu. Berlawanan jauh. Betul. Tapi kan kalau konsumen itu jarang kan langsung masukin file lebih dari 50 giga langsung gitu kan. Jadi ketika dia datang, dia coba pindahin barang, aman nih, langsung bintang 5 gitu kan. Bisa kayak gitu. Iya. Dan tapi ketika ini kan kalau ketika orang sudah review, itu kan tidak bisa lagi mereviewnya. Mungkin dia baru sadar bahwa ini tidak sesuai kapasitas setelah beberapa minggu atau beberapa bulan kan, setelah melewati kapasitas 50 giganya itu gitu kan. Dan itu cuma bisa deteksi dengan software khusus dan juga dideteksi ketika filenya sudah korup gitu kan. Jadi karena sistemnya itu kita tidak bisa datang ke orangnya gitu kan. Kita mendatangi tokonya, bang ini ternyata nggak sesuai bang. Kita kan nggak tahu kan, antara jauh dan nggak tahu tokonya di mana seperti itu. Online ya Mas. Betul. Jadi kita sulit untuk melakukan retur dalam apalagi ketika sudah melewati batas waktu yang mungkin kita baru sadar ditipunya berminggu-minggu kemudian gitu. Itu tidak bisa direview dan diberi bintang. Betul. Jadi seperti itu. Oke. Kita melanjutkan ini roulette ketiga nih buat Kak Denis. Silahkan yuk diputar. Kak Denis pernah malas gak jualan? Nih, Kak Denis pernah malas jualan gak, Kak? Waduh, seuntung-untungnya kita cari kerjaan, ada juga sih rasa kayak, aduh males banget sih hari ini buat jualan, buat bikin konten, buat jualan ini, pasti ada sih, ini Mbak Ipe. Berarti Kak Denis ini sama kayak aku nih, Gen Z, mager berarti Kak ya? Bener. Gak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Banyak sekali informasi-informasi baru dan bermanfaat yang kita dapatkan pada diskusi kita pada hari ini. Tapi sebelum aku menutup acara diskusi kita pada hari ini, mungkin dari Bapak Roni, mungkin dari Mas Andri dan Kak Denis, ada yang bisa menyampaikan pesan ataupun saran kepada masyarakat pengguna TikTok Shop ataupun para pelaku UMKM. Kita mulai dari Pak Roni dulu, silahkan Pak. Peraturan pasti tidak menyenangkan semua pihak. Betul. Ada yang merasa rugi, ada yang merasa untung. Tapi ketika membuat peraturan, pemerintah sudah bertimbang untuk memaksimalkan keuntungan dari sebuah peraturan tersebut. Nah, karena itu, marilah kita percaya pada pemerintah bahwa pemerintah tidak akan membunuh siapapun yang berusaha di Indonesia selama mengikuti peraturan. Betul. Dan harapan ke depan seluruh UMKM kita boleh jadi tuan rumah di negeri sendiri. Bukan hanya penonton, tapi menjadi raja di negeri sendiri karena ekonomi kita besar dan kita adalah negara yang punya harapan besar, cita-cita besar di masa depan. Siap Bapak, terima kasih Pak. Nah kalau dari Mas Andri sendiri nih, kira-kira apa saran ataupun pesan yang ingin Mas sampaikan? Silakan Mas. Ya mungkin saran terakhir ini apa yang belum dibahas tadi gitu kan ya, tentang bagaimana kalau kita lihat bahayanya itu juga seperti kita katakan bahwa sebenarnya UMKM yang bersaing di e-commerce dan social commerce itu cuma 6-7% dibandingkan barang impor 90% gitu kan. Apalagi yang paling berbahaya adalah barang impor ini masuk secara langsung cross border gitu, dalam artian tidak melalui perantara di Indonesia dalam PT segala macam. Artinya ya benar-benar yang barang dikirim itu B2C, seperti data yang terakhir itu adalah dari yang sebelumnya 5 juta dolar di tahun 2019 sampai dari 2021 tiba-tiba langsung jadi 50 juta dolar. Dan di 2022 langsung jadi 100 juta dolar. Itu kan artinya pertumbuhannya itu dari cross border itu yang perlu diperhatikan lagi. Dan kalau
kita ingin mengkaji lagi seberapa besar perbahayaannya untuk UMKM, sudah benar kalau dikatakanlah cross border ini perlu diperhatikan agar UMKM juga tidak tersaingi secara dengan market yang berbeda, apalagi dengan adanya praktik kecurigaan dumping dari luar negeri seperti itu. Baik, berarti perlu lebih diawasi dengan baik berarti ya Mas ya. Oke, baik. Baik, kalau untuk Kak Deni sendiri nih, kira-kira ada saran ataupun pesan yang ingin disampaikan tidak Kak? Perbincangan dari narasumber juga, tadi kesimpulannya yang kami para UMKM atau pedagang kecil yang merasa kami aktif di TikTok Shop bisa mendapatkan atau mengharapkan agar TikTok Shop kembali diadakan. Dan untuk para pedagang offline tetap bisa mungkin tetap bisa solidaritas lah, kita sama-sama berusaha di sini gitu. Baik, semoga semua saran dan harapan ini bisa terrealisasikan dengan susunan yang lebih baik lagi ya Pak dan Mas. Baik, Pak Roni, Mas Andri, dan Kak Denis, terima kasih sudah bersedia hadir pada diskusi kita pada hari ini. Sampai berjumpa di diskusi-diskusi selanjutnya. Kalau saya diskusiin lagi nanti saya jadi penanyanya, kira-kira Bapak sama Mas masih mau nggak? Boleh aja Mbak. Boleh. Baik. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak, Mas, dan Kak Denis. Baik, ekonomi merupakan pondasi dari perkembangan suatu negeri. Mari gotong royong dan terus fokus bekerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan dan menurunkan angka kemiskinan. IPE mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa. Seadanya saja dunia berubah. Ku ingin kembali ke masa itu agar kenanganku tak perlahan menghilang di telan kerasnya kota. Warmindo, Warta Ekonomi Indonesia. IVY Radio, Indonesia Voice Ekonomi.